فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab karya Asy-Syaikh Abdussalam Ibn Barjas rahimahullah. Kita masih berada pada halaman yang ke-24 mengenai penghalang yang kelima seseorang dari mendapatkan ilmu. Apa penghalangnya? Tidak bertahap di dalam mencari ilmu. Pengennya langsung dapat ilmu yang tinggi. Gak mau proses, gak mau bertahap. Gak bisa. Karena orang ingin berilmu ya harus proses, harus belajar. Makanya ada pantun yang sangat indah. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman falaisa ahlu ilmin kaman huwa jahilu. Artinya belajarlah. Karena gak ada orang yang dilahirkan langsung berilmu. Dan gak sama saudara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Gak sama. Oleh karena itu sabar dalam belajar. Jangan menempuh cara yang instan, yang sudah jadi kemudian gak mau prosesnya, jangan. Karena sesuatu yang instan mungkin aja bisa dimodifikasi, dikurangi, ditambah-tambahi, paham ya? Kecuali yang memang jelas-jelas apa? Sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat apa saja yang perlu kita bertahap. Halaman 24 bagian atas itu. Qala al-mu'allifu asbahullah wa tadarruj yakunu fi amrayn. Dan tadarruj bertahap dalam belajar itu terjadi pada dua perkara. Al-awwal pertama, tadarrujun bainal funun. Bertahap di antara apa? 6 bidang studi yang ada. Bisa dipahami? Karena pelajaran itu kan banyak, ada fikih, usul, mustalah, nahwu, sharaf. Nah itu harus bertahap juga, ya kan? Antum melihat orang-orang yang kerja di bangunan biasanya itu mereka menjadi spesialis bangunan, tukang itu melalui proses awal mulanya dia tenaga dulu biasanya, tenaga, kemudian mencoba belajar, akhirnya menjadi spesialis bangunan. Atau antum melihat orang-orang yang awal mulanya barakallahu fiik atau orang yang udah berhasil, sukses, itu enggak mungkin langsung sukses. Melalui proses dulu. Ini juga sama. Bidang studi kan banyak. Nah, upayakan tadarruj. Misalkan tahun pertama mustalah, tahun kedua usul, tahun ketiga fikih misalkan. Tahun berikutnya lughah misalkan, diurutkan. Paham ya? Kecuali kapasitas kita mampu. Dalam setahun pun ngambil semua funun enggak masalah. Tapi kalau tidak mampu kemudian berat, ambil setnya tapi tadarruj bertahap. Yang kedua, as-tsani tadarrujun fil fannil wahid sahih. Yang tadi itu bertahap pada semua bidang studi. Yang kedua, bertahap dalam satu studi. Paham ya? Misalkan sekarang antum sedang fokus dalam ilmu bahasa Arab. Bertahap mulai dari DL jilid 1 Durusul Lughah. Kemudian DL jilid 2, DL jilid 3 sampai DL jilid 4. Bertahap atau tidak? Bertahap. Jurumiyah, Mutamimah, Qatrun Nada, Alfiyah. Bertahap atau tidak? Bertahap. Satu fan bahasa Arab, nahwu. Bisa dipahami? Misalkan antum sedang fokus belajar seputar apa barakallahu fiik, silsilah akidah. Akidah asma sifat. Bertahap. Al-Qawaidul Muslah, Lum'atul I'tiqad, Syarah Wasithiyah, Syarah Tahawiyah. Saya pahami ya, bertahap. Makanya orang belajar itu bertahap. Itu lebih baik daripada langsung ngambil yang tinggi ternyata belum paham yang bawahnya. Saya pahami. Nah, dia tiba-tiba datang langsung ikut Alfiyah Malik. Langsung ketemu Ja'a Zaidun. I'rabnya apa? Enggak tahu bawahannya. Paham ya? Dia langsung Alfiyah Malik tapi Ja'a Zaidun enggak paham. Seharusnya kan dia paham dari bawahnya. Kalau bawahnya udah paham, pondasinya kokoh, bangunan atasnya itu akan kuat.
Tapi kalau langsung Alfiah Malik itu ibaratnya pondasinya belum ada, langsung dia bikin bangunan gitu, roboh gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, ini penting sekali. Sekedar selingan bahwasanya tadarruj bertahap dalam belajar itu dua hal. Hal yang pertama, bertahap dalam apa? Dalam semua studi. Yang kedua, bertahap dalam satu studi. Bertahap itu diurutkan, mulai dari ilmu yang dasar hingga ilmu yang tinggi. Bisa dipahami insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Wakil al-amrayn yakhda' li ijtihadil muallim wa tabi'atil makan sahih. Dan masing-masing dua perkara ini tergantung dengan apa? Kesungguh-sungguhan pengajar dan juga apa? Tergantung dengan barakallahu fiik keadaan tempatnya. Yang ngajar sungguh-sungguh enggak? Karena ada juga pengajar yang enggak sungguh-sungguh. Dia ngajarkan ilmu suatu ilmu nahwu misalkan, tapi dikit-dikit putus, dikit-dikit pergi. Meninggalkan pelajarannya, pulang dari kepergiannya, ngulang dari awal lagi. Paham ya? Enggak dilanjutkan lagi. Akhirnya enggak selesai-selesai. 10 tahun pun jurumiyah terus. Itu pun baru sampai babul fa'il. Apa ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena terputus tadi. Beda kalau terputus sebentar dilanjutkan lagi, itu lain. Paham? Terputusnya lama, dia tinggal kemana, sibuk dengan perkara dunianya misalkan, wal iyadu billah ya. Akhirnya apa? Begitu pulang ngulang dari awal lagi. Paham ya? Nah, caranya enggak seperti itu caranya. Selesaikan dulu satu studi ini. Kalau tadi ada suatu keperluan, kalaupun balik lagi lanjutkan lagi sampai selesai. Bukan diulang dari awal lagi. Paham ya? Nah, karena khawatirnya enggak selesai-selesai. Lihat ini. Jadi masalah bertahap ini tergantung gurunya. Lah kalau gurunya dulu belajar yang bertahap, bagaimana ngajarkan orang bertahap? Bisa dipahami? Jadi pentingnya seorang muallim agar apa? Tertunaikan tahapan-tahapan belajar tadi. Muallim yang ngajarkan ini pernah belajar bertahap, sehingga ketika ngajarkan muridnya pun bisa bertahap. Paham ya? Ternyata gurunya belum pernah belajar mustalah, wala usul, wala fikih, wala nahwu. Bagaimana mau bertahap? Bisa dipahami? Nah, kita lihat sini. Kecuali satu-satu dia wanita. Oleh karena ini fa inna isyaratil ulama fit tadarruj takhtalif bi ikhtilafi madhabihim sahih. Oleh karena ini arahan-arahan para ulama dalam masalah tadarruj bertahap dalam belajar berbeda-beda tergantung dengan perbedaan madhab mereka. Beda-beda memang. Wa amakinihim, dan tergantung dengan tempat-tempat mereka. Wa sa'adhu baina yadayil qari' namadid min tawjihatihim liyakhud ma yulaimuhu ba'da muwafaqati syekhihi wa muallimihi. Dan aku akan meletakkan di hadapan kalian, di hadapan pembaca, namadid itu cuplikan. Cuplikan berupa apa? Arahan-arahan bimbingan para ulama yang apa? Yang barakallahu fiik, seseorang agar dia bisa mengambil, seseorang bisa mengambil apa yang dia ditela kalau seandainya sudah mencocoki gurunya atau syekhnya, kemudian dia tidak melakukan apa tahapan tadi. Apa saja beliau sebutkan cuplikannya nanti. Pertama, rawa Ibnu Madini an Abdul Wahhab ibn Hammam an Ibnu Jurayj qal, berarti dari Ibnu Jurayj ya. Ibnu Jurayj mengatakan ataitu ata wa ana uridu hadha sya'n. Ini kisahnya bagus ini. Suatu ketika kata Ibnu Jurayj, aku mendatangi Ata dalam keadaan aku ingin perkara yang penting ini, itu ilmu. Waktu itu di situ ada orang namanya Wa'indahu, dan waktu itu di sisinya ada seseorang namanya Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Ini. Faqala li Ibnu Umair, berkata kepadaku, kata Ibnu Jurayj, Ibnu Umair berkata kepadaku, qara'tal Quran? Apa kamu sudah hafal Al-Quran? Qultu la, belum katanya. Belum hafal. Qala fadhhab faqra'hu, lihat. Pergilah kamu, bacalah Al-Quran. Maksudnya bacalah itu hafalkanlah. Karena penting loh ya, orang belajar menghafal Al-Quran penting. Paham ya? Karena Al-Quran itu hujjah. Tapi kalau diamalkan, kalau nggak diamalkan, hujjah tapi bukan laka tapi alaik. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu hujjah untukmu atau menghujjati dirimu. Akhirnya Ibnu Jurayj pergi dan belajar Al-Quran. Summa atlubul ilma. Kemudian setelah selesai Al-Quran, barulah kamu mencari ilmu. Fadhahabtu faghabartu zamanan. Kemudian kata Ibnu Jurayj, aku pun pergi dan mengasing beberapa waktu, enggak nampak lagi, pergi. Ya pergi menghafal Al-Quran. Hatta qara'tul Quran,
sampai aku bisa baca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Summa ji'tu Atha, kemudian aku datang lagi kepada Atha, wa indahu Abdullah, ternyata di sisinya masih ada Abdullah bin Ubaid bin Umar ini. Faqal, kemudian mengatakan, qara'tal faridah? Apa kamu sudah belajar faraid? Faridah ini masih faraid maksudnya, ilmu mawaris, ilmu tarikah, ilmu harta peninggalan orang yang sudah meninggal, orang sudah mati. Jangan tertukar loh ya, karena biasanya pertanyaan itu yang sering masuk dari sebagian orang itu tertukarnya gini. Bagaimana hukumnya membagikan warisan dengan pembagian yang rata dalam keadaan orang tua masih hidup? Bukan warisan namanya. Kalau orang tua masih hidup bukan warisan, ingat-ingat. Itu namanya hibah pemberian. Kalau hibah pemberian dibagi rata pun nggak masalah. Bedakan loh ya. Kalau warisan tarikah itu pemilik harta itu meninggal dulu. Karena warisan itu tarikah, harta peninggalan. Tapi kalau harta yang dibagikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya masih hidup semuanya, namanya apa? Hibah. Makanya waktu itu Ibnu Jurayj tanya, qara'tal faridah? Kamu sudah belajar faridah? Qultu la, aku belum belajar faridah. Qala fata'allam faridah, belajarlah faraid. Tsumma tulul ilma, kemudian belajar, kemudian barulah mencari ilmu. Qala fatalabtul faridah tsumma ji'tu, kemudian aku belajar faraid dan kemudian aku datang lagi. Faqal al-an utlubul ilm, sekarang barulah kamu mencari ilmu. Ini berarti menunjukkan bahwasanya proses bertahap. Al-Quran, kemudian ilmu berikutnya, walaupun nggak harus ilmu faraid loh ya, karena ilmu yang paling tinggi, yang paling puncak, yang sumbernya Al-Quran Sunnah, ilmu tauhid. Ingat-ingat itu. Tauhid nomor satu. Tauhid nomor satu, nggak boleh diduakan. Antum ingat rukun Islam yang 5, nomor satu apa? Tauhid atau salat? Nomor satu, tauhid dulu. Tauhid baru salat. Ya kan? Nah, jangan sampai salah. Ilmu yang paling tinggi, yang paling puncak, ilmu tauhid. Nah, bagaimana kita mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya? Kita lihat sini. Wa qala Abul Aina, berkata Abul Aina, ataitu Abdullah bin Daud. Suatu ketika aku datang kepada Abdullah bin Daud, faqal, ma ja'abik? Faktor apa yang bikin kamu datang? Qultu al-hadis, aku datang mencari hadis. Qala, idhab, pergilah kamu. Fatahfadzul Quran, hafalkan dulu Al-Quran. Qultu qad hafidhul Quran, aku sudah hafal Al-Quran. Qala iqra watslu alaihim naba'an Nuh, dalam surat Yunus itu bacalah ayat yang ke-71 dari surat Yunus, watslu alaihim naba'an Nuh. Faqara'tul 'ashr, kemudian aku baca 10-nya. Yang bisa 10 ayat atau 10 lembar atau 10 halaman, ada ihtimal semuanya. Namanya hatta anfattuhu, sampai aku menyelesaikannya. Faqala li, kemudian dia berkata padaku, idhhab al-an, sekarang kamu pergilah, fata'alam faraid, pelajaran ilmu faraid, ilmu warisan. Ilmu warisan penting loh ya. Keadilan menurut syariat itu bukan dibagi rata, tapi dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing. Itu dalam pembagian warisan seperti itu. Jangan sampai antum termakan syubhat orang awam yang jauh dari ilmu, enggak adil nih. Masa anak perempuan yang ngerawat selama-lamanya, ngerawat ibunya, orang tuanya, masa dapat sedikit? Yang anak laki-laki dapat banyak. Kalau warisan beda pembagiannya. Walaupun anak laki-laki dapat 2 kali lipatnya, itu keadilan kalau dalam syariat. Bisa pahami ya? Karena ada dalilnya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki 2 kali lipatnya bagiannya dari anak perempuan. Itu keadilan. Nah, kita lihat sini. Qultu, kemudian aku mengatakan qad ta'allamtu as-sulb wal jad wal kibar. Sungguh aku telah mempelajari mengenai as-sulb. Sulb itu adalah pembagian warisan yang berkaitan masalah kerabat. Wal jad, warisan kakek. Wal kibar, warisan orang tua atau orang yang tua dari kerabatnya. Ini kaitannya istilah-istilah dalam faraid ini. Qala fa ayyuma aqrab ilaik ibnu akhik aw ammuk. Pertanyaan lagi nih, karena kalau dia paham faraid, dia harus bisa jawab. Sekarang aku tanya, mana yang lebih dekat kepadamu? Anak saudaramu laki-laki atau anak pamanmu? Apa? Anak saudaramu laki-laki atau pamanmu? Bisa dipahami? Berarti keponakan atau paman yang paling dekat. Ini pertanyaannya. Qultu ibnu akhi. Yang paling dekat adalah ibnu akhi, anak saudaraku, keponakan. Keponakan lebih dekat dari paman kan? Kenapa kira-kira? Qala li walima. Kenapa? Qultu li ana akhi min ummi. Karena saudaraku dari ibuku, ya kan? Saudara kita kan dari ibu kita juga kan? Sedangkan wa ammi, sedangkan pamanku min jaddi, dari kakekku. Jauh kan? Lebih dekat keponakan itu loh. Nah, karena keponakan anak saudara
anak saudara kita kan, saudara kita dari ibu kita juga. Sedangkan kalau paman itu kan anak kakek. Sudah pahami? Ewa. Qala idhabil an, kalau begitu pergilah sekarang. Fata'alamil Arabiyah, belajar bahasa Arab. Lihat, belajar bahasa Arab. Makanya enggak ada istilah udah tua ustaz belajar bahasa Arab itu sulit. Sulit itu karena belum mencoba. Paham ya? Memang sulit sih. Bahasa Arab itu memang agak sulit, tapi sebenarnya sulitnya itu karena belum mencoba. Nah, apalagi mempelajari bahasa Arab di usia tua itu memang agak harus ekstra itu. Paham ya? Di usia muda aja kalau nggak serius, sulit. Makanya kemarin anak sebutkan apa? Kalau ingin belajar bahasa Arab, bisa meresapi 3S. Serius, jenius, fokus. Kalau antum bisa tamat 3S ini insya Allah, walaupun usia tua pun bisa. Karena anak pernah nyaksikan langsung di Yaman sana, orang-orang tua itu belajar bisa, usia tua padahal dari nol itu padahal. Paham ya? Ya walaupun orang Arab, mungkin bedanya orang Arab ya, tapi bisa gitu loh. Serius, jenius, fokus. Nah, untuk seriusnya perlu konsentrasi. Untuk fokusnya enggak banyak pikiran. Paham ya? Untuk jeniusnya tergantung masing-masing. Paham ya? Kita lihat di sini. Belajarlah, pergilah kamu sekarang belajar bahasa Arab. Qala qad 'allamtuha qabla hadain. Sungguh aku telah belajar bahasa Arab sebelum dua ilmu ini. Jadi sebelum ilmu Al-Qur'an, sebelum ilmu faraid aku sudah belajar bahasa Arab. Ditanya lagi, qala falima qala Umar ya'ni hina tu'in ya lallahu walil muslimin. Sekarang kenapa kalau kamu sudah belajar bahasa Arab, kenapa Umar bin Khattab ketika waktu itu ada cacian dan makian karena waktu itu masih ada sebagian benih-benih asabiyah jahiliyah ya. Ya lallahu walil muslimin. Kenapa ya lallah? Lamnya di fathah di situ, walil muslimin lamnya di kasrah. 5 fatahatil wa kasara hadhihi. Kenapa? Nah, barakallahu beliau memfathah yang pertama ya lallah lamnya di fathah dan mengkasrah yang ini walil muslimin lamnya di kasrah. Qultu fatahatil kalam. Beliau memfathah lam tersebut ya lallah di fathah itu kan. Al doa ya Allah semoga tolonglah, permintaan doa. Paham ya? Wa kasra hadhihi dan mengkasrah lil muslimin di kasrah itu lamnya kan istighasah wal intisar, berdoa agar apa? Memberikan apa? Perlindungan dan pertolongan. Ya Allah itu maksudnya ya Allah semoga, ya Allah tolonglah, berilah pertolongan lil muslimin untuk kaum muslimin. Yang dimintakan pertolongan siapa? Kaum muslimin. Ini dalam ilmu bahasa Arab dibahas ya Allah walil ansar, ya Allah lil ansar wa ya Allah walil muslimin itu dibahas dalam qatur nada biasanya. Paham ya? Lamun istighasah. Naam. Sudah belajar, qala law haddatsu ahadan la haddastuk. Kalau seandainya aku menyampaikan hadis untuk seseorang, aku pasti akan sampaikan hadis kepadamu. Dapat ya. Karena apa? Sudah belajar bertahap tadi itu. Mafhum? Naam. Dikit lagi yang di bawah itu ya. Qala Abu Umar Ibn Abdul Bar rahmatullahi alaih, talabul ilmi darajatun wa manaqil wa rutabun la yanbaghi ta'addiha. Wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahumullah wa man ta'adda sabilahum 'amidan dhalla wa man ta'addahu mustahidan zalla. Artinya mencari ilmu itu derajat bertingkat-tingkat, wa manaqil bertahap, wa rutabun dan berurut-urutan, la yanbaghi ta'addiha, enggak selayaknya apa? Melampaui batasannya. Urutkan bertahap itu maksudnya. Dan barang siapa yang melampaui batasannya, melampaui tahapan-tahapan tadi, satu jumlah saja, maka sungguh dia telah melampaui batasan jalannya para salaf. Dan barang siapa yang melampaui batasan jalannya para salaf, amidan dengan sengaja, dhalla, dia akan sesat. Dan barang siapa yang melewati jalannya para salaf karena istihad, dia akan tergelincir. Paham ya? Maksudnya bagaimana para salaf dahulu mengajarkan kepada kita bertahap, orang belajar sabar. Paham ya? Kalau kita telusuri bagaimana para salaf dahulu, ilmu mereka diberkahi, kemudian mereka menjadi seorang imam, itu seringnya kalau antum lihat buka kitab sejarah mereka, itu berapa tahun biasanya mulai zamannya? 20 tahun seringnya. Kalau kurang percaya buka sendiri. Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala atau kitab-kitab yang lain mengenai sejarah para ulama dalam mencari ilmu, duduk mulazamah dengan gurunya berapa tahun, itu seringnya 20 sanah, 20 tahun, baik sekali. Naam. Fa'awalul ilmi, maka ilmu pertama kali hifdzu kitabillahi azza wa jal wa tafahumihi. Penting sekali ini. Maka ilmu yang pertama kali adalah menghafal Al-Quran dan memahaminya
Jadi ilmu Al-Quran jangan disepelekan, jangan dijadikan bahan dagangan juga. Menghafal Al-Quran dibacakan ketika ada orang mati, nanti dapat amplop pulang misalkan, jangan. Paham ya? Wa kullu ma yu'inu ala fahmih, dan semua yang bisa membantu menolong untuk memahami Al-Quran itu pelajari. Fawajibun talabuhu, maka wajib mencarinya. Wala aqul, penting ini. Wala aqul, dan aku tidak mengatakan inna hifdhahu kullah fardun. Penting loh ya. Pertama kali ilmu yang dianjurkan ilmu apa? Menghafal Al-Quran. Kata beliau, aku tidak mengatakan wajib menghafal Al-Quran semuanya, semua Al-Quran. Kata beliau, aku enggak mengatakan wajib semua Al-Quran dihafalkan. Walakin aqul, tapi aku mengatakan inna dzalika wajibun lazimun ala man ahabba an yakuna aliman laysa min babil fard. Tapi aku katakan hal tersebut wajib, harus bagi orang yang ingin menjadi orang alim, wajib harus menghafal Al-Quran. Paham ya? Dan ini bukan dalam bab wajib dihafalkan semuanya, tapi bagi orang yang ingin menjadi orang yang berilmu, alim, bagi dia wajib. Tapi untuk semuanya, semua Al-Quran, kalau dia nggak pengen menjadi orang alim, nggak harus. Maksudnya orang alim itu maksudnya dia adalah orang yang berilmu, kemudian memberikan fatwa, kemudian dia menyampaikan apa barakallahu fik ilmu tersebut, maka dianjurkan yang sangat untuk bisa menghafal Al-Quran. Paham ya? Al-Quran sudah nggak hafal, hadis pun dia juga nggak hafal, belajar pun malas, ya kan? Nggak pernah hadir di majelis taklim, sibuk di media sosial, jadi Syekhul Islam. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Yang seperti ini modelnya barakallahu fiik, itu kesalahannya lebih besar daripada kebenarannya. Allahul musta'an. Tapi bersyukur, banyak-banyak berdoa. Fitnah itu sangat dahsyat, syubhat menyambar-nyambar. Tapi ilmu barakallahu fiik kalau antum miliki, insyaallah sebagai tameng dan bentengnya dengan seizin Allah Ta'ala. Tapi tanpa ilmu jangan berharap. Bingung, bimbang, nggak yakin, ragu karena nggak ada ilmu. Tapi kalau ilmu dia miliki, paham ya? Ilmu dia cerna baik-baik, Al-Quran Sunnah dia pahami dengan baik, insyaallah fitnah akan apa? Akan bisa berlalu begitu saja, tanpa dia harus bingung, bimbang dan ragu lagi. Karena apa? Al-haq itu sangat jelas sekali. Taraktukum ala misl bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian, kata Rasul alaihi wassalam, seperti cahaya yang terang benderang, putih terang benderang. Malamnya itu bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang berpaling dari al-haq, kebenaran tersebut, kecuali akan binasa. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla, walhamdulillahirabbil alamin.